Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan. Berikut ini adalah merupakan hasil diskusi kami selama ini. Struktur organisasi di perusahaan. Setiap perusahaan memiliki struktur organisasi masing-masing, di mana setiap fungsi dan tanggung jawab tugas itu berbeda-beda. Struktur organisasi merupakan komponen paling penting yang harus ada di dalam organisasi di dalam perusahaan. Pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing harus sesuai dengan struktur organisasi yang telah dibuat, guna untuk menghindari adanya tumpang tindih suatu wewenang dan tanggung jawab per orang. Komponen yang paling penting di dalam struktur organisasi di perusahaan yaitu harus ada direksi, di mana jabatan yang paling tinggi atau pemilik perusahaan. Kedua, ada manajer. Manajer adalah jabatan yang paling tinggi di mana memiliki wewenang untuk mengatur semua aktivitas di dalam perusahaan. Kemudian dilanjutkan dengan divisi-divisi yang tersedia di dalam perusahaan. Flowchart penerimaan kas dari piutang. Yang pertama, kasir akan mengirimkan faktur, kemudian faktur tersebut akan dikirimkan ke bagian piutang. Piutang tersebut akan mengecek pengecekan jatuh tempo, kemudian bagian piutang pun akan membuatkan surat tagihan piutang atau yang disebut STP. STP tersebut akan dikirimkan ke bagian pelanggan, lalu pelanggan akan melakukan pembayaran dan membuatkan data pembayaran. Data pembayaran uang tersebut akan dikirimkan ke bagian piutang, lalu diproses menuju ke bagian faktur lunas. Jika sudah melakukan faktur lunas, akan membuatkan laporan. Laporan tersebut akan dilakukan pengiriman ke bagian keuangan untuk mencatat kas penerimaan dari piutang. Kemudian saya akan menjelaskan flowchart penggajian. Yang pertama, pihak personalia atau HRD akan melihat data-data yang berhasil terrecord untuk akan diproses selanjutnya. Kemudian data tersebut akan divalidasi ke bagian keuangan, kemudian bagian keuangan pun akan merekap dan membuatkan slip gaji. Setelah itu, bagian keuangan pun akan membuat laporan penggajian dan laporan tersebut akan diserahkan kepada pihak manajer untuk memberikan approval yang telah disediakan. Kemudian gaji pun akan diproses dan akan dikirim ke karyawan-karyawan yang telah bekerja pada periode tersebut. Flowchart buku besar, di mana ada kasir, accounting, dan manajer. Setiap bagian tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Namun, tugas mereka adalah saling berkaitan. Yang pertama, kasir akan mengumpulkan bukti transaksi dan bukti transaksi tersebut akan diserahkan ke pihak accounting. Pihak accounting akan memproses bukti-bukti transaksi tersebut dalam pembukuan, jurnal umum, dan membuat neraca saldo. Setelah itu akan membuat laporan pembukuan atau keuangan yang akan diserahkan kepada pihak manajer. Laporan keuangan pun akan diperiksa dan disetujui, dan jika disetujui akan melanjutkan ke proses penutupan. Jika tidak, laporan akan dikembalikan. Flowchart pengeluaran dimulai dari supplier meminta permintaan pembayaran, dan permintaan pembayaran pun akan diproses ke bagian keuangan
dan mengecek permintaan pembayaran. Kemudian pembayaran pun akan diproses membuatkan BKK atau bukti kas keluar. Kemudian bukti kas keluar akan masuk ke bagian akuntansi, di mana akan memvalidasi permintaan pengeluaran dan mengeluarkan kwitansi. Kwitansi pun akan dikeluarkan dan akan mencairkan cek pembayaran secara uang tunai ataupun kredit. Kemudian, jika bagian keuangan melunasi pembayaran tersebut, akan membuatkan faktur lunas. Kemudian akan membuatkan laporan pengeluaran kas pembelian. Laporan pengeluaran pembelian ini akan masuk ke dalam bagian manajer atau pemimpin. Kemudian permintaan cek pembayaran akan memvalidasi pemimpin apakah disetujui atau tidak. Jika disetujui akan melakukan pembayaran, jika tidak akan dikembalikan. Kemudian bagian keuangan pun akan mengeluarkan bukti laporan pengeluaran pembelian. Kemudian memvalidasi laporan pengeluaran kas pembelian, laporan pengeluaran kas pembelian. Di sini pun ada data-data atau dokumen-dokumen sumber yang harus dihasilkan. Yang pertama yaitu kas masuk. Kas masuk tersebut yaitu tanda bahwa perusahaan telah menerima uang secara tunai atau cash, ditunjukkan ke bagian keuangan, atasan, dan direksi atau pemilik perusahaan. Selanjutnya, di mana ada kas masuk, pasti ada kas keluar. Kas keluar yaitu tanda bukti bahwa perusahaan telah melakukan uang tunai seperti pembelian tunai, pembayaran gaji, pembayaran hutang, atau pengeluaran-pengeluaran lainnya yang ditunjukkan ke bagian keuangan, atasan, dan direksi. Faktur. Faktur yaitu tanda atau bukti telah terjadi pembelian atau penjualan secara kredit. Faktur dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli. Bagian penjual, faktur yang diterima disebut dengan faktur penjualan. Biasanya, faktur tersebut direkap secara kebutuhan. Lembar yang pertama untuk pembelian, lembar yang kedua untuk penjualan, dan lembar yang ketiga untuk arsip faktur yang disebut dengan invoice atau tagihan. Pihak-pihak yang mengetahui yaitu pembelian, purchasing, keuangan, dan direksi. Nota. Nota terbagi menjadi dua, yaitu nota kredit dan nota debit. Saya akan menjelaskan nota terlebih dahulu. Nota yaitu bukti atas pembayaran terhadap sejumlah layanan yang telah diberikan oleh perusahaan secara tunai. Kemudian nota debit. Nota debit adalah perusahaan telah mendebit perkiraan pelangganannya yang disebabkan oleh beberapa hal. Biasanya, barang yang dibeli dikirim kembali karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Kemudian nota kredit. Nota kredit bukti bahwa perusahaan telah mengkredit perkiraan pelangganannya yang disebabkan oleh beberapa hal. Sehubungan dengan yang dijual tidak cocok atau rusak, untuk itu penjual setuju menerima harganya. Kemudian cek. Cek adalah surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di bank agar bank membayar sejumlah uang kepada pihak yang namanya tercantum dalam cek tersebut. Bagi beberapa perusahaan yang telah memiliki kendaraan untuk pengiriman barang, lebih baik menggunakan kendaraan sendiri karena jauh lebih efisien, karena jadwal yang mengikuti prosedur prasarana dan lebih murah, aman, dan terkendali. Kemudian, jika karyawan sebanyak 300 orang, apakah pembayaran gaji lebih efisien terhadap lewat ATM atau rekening bank atau secara tunai? Di sini menurut kelompok kami, untuk penggajian karyawan sebanyak 300 orang lebih baik melakukan transfer bank karena mengurangi terjadinya kesalahan keselisihan dan mempermudah secara efisien.